Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu ada sebuah video beredar, ada sebuah berita yang beredar di sosial media, di mana sebuah perusahaan bernama PT Yihong PHK massal 1126 karyawannya. Wow, gila banget. Namun anehnya kejadian ini berawal dari 3 karyawan yang di PHK. Jadi sebelum 1000 karyawan di PHK, ada 3 yang di PHK sebelumnya. Karena apa? Karena kalau katanya diduga, kronologinya gini. Diduga karyawan ini tidak produktif ya. Tidak bagus kinerjanya sehingga tidak diperpanjang kontraknya. Jadi di perusahaan itu ada istilah karyawan kontrak ya. Pertama kontrak dulu ya. Kalau misalnya karyawannya bagus, diangkat jadi karyawan tetap. Kalau enggak, di outsourcing ya, atau diputus ya. Biasanya seperti itu ya di perusahaan ya. Namun ketiga karyawan ini ketika di outsourcing atau diputus, di PHK ya, bukan di PHK sih sebenarnya, tidak diangkat jadi karyawan tetap ya. Ketika karyawan ini memprovokasi ya, memanas-manasi karyawan lainnya ya, diduga seperti itu, dipanas-panasin sehingga apa? Sehingga teman-temannya yang 1000 orang ini, yang satu kerjaan ini mogok kerja. Wow, luar biasa. Ketika mogok kerja berhari-hari ya, konon katanya sampai 3 hari ya, dan pihak perusahaan berusaha memindahkan perusahaannya, gitulah kira-kira ya. Ya namanya investor kan, lebih baik pindah ke negara lain aja deh, ke Vietnam kemana gitu ya, lebih aman daripada di Konoha ya. Karyawan tidak diangkat jadi karyawan tetap ya, karena kinerjanya tidak bagus, malah mogok kerja. Ini kan bikin rese, bikin rusuh, bikin produksi tidak produktif ya. Udah mah di zaman sekarang nyari kerja susah, bikin perusahaan susah ya, karyawannya berulah, yang ada apa? Yang ada perusahaannya ya sengaja ditutup, diduga sengaja ditutup karena mungkin ya ini kemarahan daripada atau kekesalan daripada yang punya perusahaan. Jadi gini guys ya, saya dulu mantan karyawan juga ya. Ya saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan ya, salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Tapi walaupun perusahaannya bonafit ya, sangat luar biasa, karyawannya itu kurang lebih ratusan ribu sampai jutaan orang. Tapi anehnya saya melihat ya, ada saja ya karyawan-karyawan yang, mohon maaf ya, yang kampungan gitu dalam bekerja. Ya mirip-mirip seperti kejadian ini ya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka ini sama ya, sama yang saya ceritakan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi semua yang saya katakan ini mungkin opini ya, enggak enggak fakta yang sebenarnya ya, boleh didengar boleh enggak ya. Tapi perlu dikritisi juga ya, boleh dikritik juga. Jadi gini, dulu waktu saya kerja itu ada teman saya waktu kerja itu ya sama seperti ini, karyawan masih kontrak ya, biasanya setahun atau 1,5 tahun training dulu ya kerjanya, apakah bagus atau tidak. Kalau pekerjaannya bagus ya, kinerjanya bagus, produktif dan lain sebagainya, maka akan diangkat jadi karyawan tetap. Namun ya, walaupun masih karyawan kontrak ya, mereka itu kerjanya itu malas-malesan ya, ada yang tidur, mohon maaf ya, dulu waktu kita kerja itu shift-shiftan ya, malam-malam tidur ya. Jadi kebetulan tempat kerja saya itu ada sekitar 3 lantai ya pekerjaannya, lokasi kerjanya maksudnya. Nah biasanya mereka tidur di lantai atas ya, ada sekitar 10 atau 5 orang ya. Nah, ketika ada orang yang razia, saat itu kan ada yang namanya safety ya, atau atasan ya. Atasan nyari-nyari ya, kok nggak ada, orangnya di mana? Ketika ya bos saya ini nyariin ya, nyariin ke sampai lantai ketiga. Ketika di lantai 2, mereka sudah mulai turun ya. Mereka sangat jago ya menggunakan WA dan lain sebagainya. Dan ketika mereka turun dari lantai ketiga itu, mereka bawa sampah. Bayangkan ya, bawa sampah. Mereka sangat jago berkamuflase. Padahal mereka di atas tidur, mereka bawa sampah. Jadi sepertinya
mereka mau manipulasi gitu ya, biar mereka dikirain di atas itu mukul sampah ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu kehebatan daripada mereka dalam berkamuflase. Ada banyak lagi ya, ada yang kerjanya itu asal-asalan ya, ada yang ngejilat gitu ya. Dalam perusahaan tuh ada istilah ngejilat. Ngejilat itu artinya di depan bos kita itu seperti orang iya yang produktif, tapi di belakang bos kita kerjanya asal-asalan, malas-malasan ya. Kemudian ada yang kalau misalnya ditegor ya bisa marah-marah, terutama pribumi ya. Saya dulu mengalami yang namanya bekerja dengan karyawan pribumi ya. Jadi karyawan pribumi, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, mungkin saja ya teman satu kerja saya itu warga pribumi tapi SDM-nya sangat rendah ya. Mohon maaf ya, nggak bisa kerja sama, kerjanya juga ngasal-ngasalan ya. Tapi kalau dikritik, mereka akan ngelapor ke LSM setempat gitu. Mereka akan ngelapor ke ormas-ormas. Dan bisa aja perusahaan itu digeruduk sama ormas. Jadi ini kan semacam permasalahan di dunia kerja ya. Kalau sudah turun tangannya ormas-ormas, diduga ya demo ini didukung oleh ormas-ormas tertentu ya. Kalau masalahnya sudah sampai pada ormas, maka keputusan daripada yang punya perusahaan itu menutup perusahaannya itu menurut saya itu sangat-sangat saya dukung ya. Kalau sudah berurusan dengan ormas ya, aduh, ribet dah ya, ribet banget. Bahkan masalah THR aja juga bisa ribet ya, dikasih salah, nggak dikasih salah. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, yang bikin Konoha itu nggak maju-maju itu ya kita-kita sebenarnya. Kenapa saya menyebut dengan kita-kita? Ya masyarakat kita. Ormas itu kan bagian daripada masyarakat. Ormas-ormas ini kan gambaran daripada masyarakat. Kalau masyarakat kita itu SDM-nya tinggi, ya nggak bakal ada ormas-ormas SDM rendah, nggak bakalan ada. Wong zaman dulu kok ada ormas seperti Budi Utomo, itu kan bagus kan dulu. Ya. Tapi ormas-ormas zaman sekarang ini malakin rakyatnya, malakin masyarakat ya, malakin sana, malakin sini. Aduh. Kenapa sih ormas-ormas seperti ini nggak mikir gitu? Juga orang-orang ini ya yang mogok kerja ini diprovokasi oleh ormas-ormas tertentu. Jadi ya sebenarnya keberadaan daripada ormas ini apa sih sebenarnya? Waktu saya kerja zaman dulu juga ya ada yang namanya LSM, ada organisasi buruh, tapi organisasi itu amfaidah, cuman kerjanya mau provokasi buruh gitu. Gak ada solusi ya, memberikan solusi kayak memberikan kebaikan kepada pengusaha. Saya tidak sedang berpihak pada pengusaha ya. Mungkin antara sahabat yang berpikir, oh kamu itu terlalu berpihak pada perusahaan ya. Ini kan menuntut hak buruh dan lain sebagainya. Tapi gini guys ya, saya mengambil dari sudut pandang seorang pengusaha ya, karena saya juga punya usaha kan. Jadi kita itu ya sebagai owner itu sangat susah yang namanya ya mencari customer ya. Misalnya nih kita punya produk ya, kita mau impor juga susah ya, mau ekspor juga susah, mau memasarkannya juga susah. Butuh effort yang sangat luar biasa karena persaingan ya, terutama zaman sekarang zamannya AI. Jadi zamannya AI itu kan sebenarnya sudah sangat serba-serba sangat-sangat susah ya dalam berusaha. Bahkan di China sekalipun banyak kok perusahaannya menggunakan AI. Makanya harga-harga barang dari China itu sangat murah. Jadi kita sebagai pengusaha itu kadang tidak dimengerti oleh karyawan gitu ya. Jadi ini dari sudut pandang pengusaha ya. Saya tidak mengambil dari sudut pandang karyawan. Karena gini ya, oke lah misalnya kita memperjuangkan hak kita, tapi ya yang jadi permasalahan itu zaman sekarang, zaman AI itu susah ya kalau bikin perusahaan dengan menyerap karyawan 1000 aja ya, sangat susah banget ya. Jadi udah perusahaannya pusing-pusing ya, mikirin ini mikirin itu, kadang barangnya tidak laku ya, persaingannya sangat ketat dan lain sebagainya, ditambah lagi karyawan yang mogok kerja. Apa nggak stres ya kan sebagai pengusaha? Saya mengalami sendiri ya. Saya dulu pernah punya karyawan yang namanya mogok kerja juga ya. Ya.
Ya biasalah ya karyawan. Tapi saya melihat biasanya karyawan-karyawan seperti ini awalnya itu diprovokasi dan hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Tolonglah gitu ya karyawan-karyawan ya yang nonton video ini berpikir dari sudut pandang seorang pengusaha sekalipun ya. Kita melihat dari sudut pandang pengusaha, apakah kita layak disebut sebagai karyawan yang baik? Karena di zaman sekarang ini sangat susah yang namanya membuka lapangan kerja, susah banget karena pengaruh daripada AI ya, artificial intelligence ya. Sekarang ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu masuk di fase dimana era revolusi yang sangat besar-besaran ya. Zamannya AI itu bahkan ya teller di bank itu sekarang mau digantikan dengan AI. Ya, DPR sekalipun bisa digantikan dengan AI, presiden sekalipun digantikan dengan AI, konten kreator seperti kita juga bisa digantikan dengan AI. Serba salah emang, serba susah. Bahkan lebih jago AI. Ya, kita cuman bikin video ya, bikin tulisan-tulisan ya, terus kita masukkan ke AI, nanti videonya langsung jadi dengan suaranya, dengan narasinya. Jadi ini yang kita takutkan ya sebagai konten kreator juga ya. Nggak jadi masalah ya, mungkin saya pribadi, saya juga punya penghasilan selain daripada konten kreator ya. Mungkin teman-teman yang lain gitu ya, karena konten kreator yang ada di Indonesia itu kurang lebih 10 juta sampai 17 juta ya, semuanya ya, konten kreator semuanya ya. Akan banyak kehilangan lapangan kerja juga ya sebagai konten kreator. Disaingi dengan apa? Disaingi dengan AI. Jadi nggak mau, saya juga lagi belajar tentang AI ya. Bagaimana AI ini bikin konten ya, bagaimana caranya kita bikin konten itu menggunakan AI dan lain sebagainya. Ini juga lagi kita pelajari ya. Saya juga lagi belajar gitu ya. Kalau saya nggak belajar, saya akan ketinggalan gitu. Cuman perbedaannya ya, kalau konten AI dengan konten seperti ini, AI itu kan nggak bisa ketawa ya. Ya bisa aja ketawa, tapi ketawanya fake ya. Tapi kalau menggunakan manusia seperti ini, ada semacam kedekatan emosional ya antara penonton dengan konten kreator. Sama seperti perusahaan juga seperti itu ya. Perusahaan sekarang ini sudah lebih memilih yang namanya ya jangan-jangan ya PT Yihong ini menggantikan manusia dengan AI. Karena AI itu tidak demo ya, tidak protes seperti ini ya. Jadi sebelum saya baca beritanya, yang saya dapat beritanya dari Kompas ya, sebelum saya baca berita daripada PHK masalah ini, saya sudah tahu sepertinya ini faktornya atau pemicunya itu karena SDM rendah ya. Saya harus mengakui bahwa warga Konoha itu masih banyak banget yang SDM rendah. Karyawan-karyawan Konoha itu banyak banget yang SDM rendah. Jadi gini, kalau dibandingkan dengan China, walaupun kita ngata-ngatain China itu, pemerintah Konoha mengambil karyawan dari China, pembangunan IKN dan lain sebagainya, pembangunan KRL dan lain sebagainya. Marilah kita introspeksi diri. Kenapa warga Konoha itu mengambil karyawan daripada luar gitu ya, dari China, misalnya bangun monorail misalnya, kereta cepat misalnya. Kenapa mereka mengambil karyawan dari luar? Ini saya perhatikan sendiri ya waktu saya kerja di pabrik ya. Ada teman saya orang China daratan ya, satu orang. Dia tuh beda sendiri dengan teman-teman saya yang lainnya. Ya, kerjanya disiplin, ya, diatur nggak diatur dia tetap kerja. Bahkan ke pabrik juga dia menggunakan sepeda. Bayangkan ya, ada satu orang Cina yang kerja seperti itu, dan dia sempat dilirik sama bos ya, langsung cepat naik jabatan. Saya membandingkan ya, mohon maaf ya, saya juga termasuk ya mungkin ya kalangan daripada SDM rendah ini. Ketika kerja ya, saya melihat teman-teman saya dengan orang Cina daratan ini ya. Orang Cina daratan ini misalnya nih kerja di membersihkan selokan misalnya. Orang Cina daratan tuh di bawah gitu, kotor-kotoran, main lumpur-lumpur. Orang-orang SDM rendah ya, warga Konoha itu nggak semua tetap ya. Biasanya cuma nontonin di atas gitu ya. Kerjanya itu ya asal-asalan gitu, nggak niat. Ada banyak seperti itu ya, saya perhatikan. Kemudian kalau dibandingkan ya produktivitas warga Konoha ya, masyarakat Konoha dengan orang China, mohon maaf ya, produktivitasnya itu jauh, orang China itu lebih produktif ya. Makanya
perusahaan-perusahaan yang datang ke Konoha itu misalnya ada dari China bangun monorail misalnya, bangun kereta cepat dan sebagainya, mereka ngambil dari apa? Dari luar, ya, dari negaranya sendiri. Karena karyanya mudah diatur, ya, tidak mencela-mencela, ya, kemudian jujur dan sebagainya. Itu yang nilai plus daripada karyawan luar. Makanya saya selalu berkali-kali mengatakan kita butuh yang namanya agama yang mengajarkan kejujuran, kebaikan dan kejujuran, ya. Biar apa? Biar saat kita kerja itu kita lebih jujur, lebih baik, ya. Ini mempengaruhi, agama itu mempengaruhi, ajaran agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, SDM kita, ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.